Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Cika Ramal Jodoh yang tayang setiap malam minggu, dan gak kerasa ini udah malam minggu ketiga ya episode Cika Ramal Jodoh. Semoga aja semakin banyak orang yang tahu, ikutan, dan semakin banyak yang suka. Karena program ini masih kita review nih, bagus nggak, penontonnya banyak nggak yang penasaran pengen dibacain jodohnya sama Cika. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share ya Furi Harun, YouTube channel terbaru. Nah, sekarang ini sudah ada 9 pertanyaan dan 9 kartu di depan kita yang sudah siap untuk dibacakan. Kalau kalian penasaran bagaimana caranya, silahkan kamu tinggal ketik di kolom komentar nama depan dan tahun kelahiran ya. Kalau yang sudah punya pasangan pengen tahu oke apa enggak ke depannya, kamu juga bisa ketik nama depan dan tahun kelahiran pasangan kamu. Tapi kalau mau lebih detail ya, supaya lebih jelas prosesi meramalnya, kamu bisa DM ke Instagram Furi Harun dan cantumkan nama lengkap dan tanggal lahir. Oke. Yang pertama adalah Salwa K ya, yang lahirnya tanggal 27 tahun 2010. Kartunya yang keluar untuk ramalan jodoh di sini adalah bintang atau the star. Nah, jadi kalau menurut Cika, Salwa itu orang yang sangat tulus, seneng membuat orang lain bahagia, seneng bikin orang ketawa, tapi kadang kamu suka sedih sendirian. Di saat kamu susah, jarang ada orang yang bantuin kamu, tapi di saat orang lain susah, pasti kamu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu orang tersebut. Dan ya, di dalam hubungan percintaan, kamu juga banyak mengalami kecewa, kegagalan, sakit hati, atau bertemu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan begitu. Tapi kan sebenarnya ya Salwa, kamu ini kan masih muda, jadi kalau pengen yang serius-serius nantilah, kata Cika, setelah umur kamu 18 sampai 19 tahun baru kamu akan mengalami hubungan percintaan yang lumayan serius. Tetapi mungkin untuk usia pernikahan juga relatif muda. Jadi menurut ramalan jodohnya Cika, kamu itu akan menikah di antara usia 21 sampai 22 tahun. Jadi lumayan muda ya untuk orang-orang zaman sekarang. Jadi nggak usah galau-galau dan lain sebagainya. Kalau sekarang kamu putus sama pacar, SMP masih pacaran terus putus, ya udahlah, anggap aja penyemangat. Tapi jangan terlalu serius dan jangan dianggap baper begitu. Dan Salwa juga harus ingat bahwa saat ini yang menjadi target utama kamu adalah belajar, bukan mikirin jodoh, karena jodohnya masih beberapa tahun ke depan. Oke, yang kedua adalah Reksi A ya, yang lahir di tahun 2003. Nah, kartunya agak serem nih Reksi ya. Mami Furi nggak tahu kenapa Cika kasih kartu sang iblis atau the devil ya. Katanya ada kemarahan, terus juga ada rasa trauma dari masa lalu kamu, mungkin masa kecil yang kurang bahagia, atau pernah melihat hubungan keluarga yang kurang harmonis atau apa. Yang jelas kamu masih ada rasa tidak percaya terhadap yang namanya cinta. Jadi kayak beneran gitu bakalan ketemu sama orang yang bener-bener tulus, sayang sama kita, beneran gitu cinta bisa bikin bahagia, tapi kamu juga nggak pernah nyerah gitu. Jadi kalau dilihat dari runtutan kartunya Cika, kamu akan berpasangan dengan seseorang yang lumayan cakep ya, dan kulitnya lebih gelap sedikit dari kamu. Jadi ya nggak hitam ya, karena kamu juga bukan orang yang hitam, jadi gelapnya cuman lebih gelap sedikit. Rambutnya agak ikal dan tinggi. Itu katanya jodohnya yang akan muncul sekitar 5 tahun ke depan. Jadi sebelum dia muncul, mungkin kamu akan menjalin hubungan 1 atau 2 kali dengan orang yang berbeda, akan menemukan kegagalan dan kekecewaan, tapi setelah di tahun kelima kamu akan ketemu dengan the real one dengan ciri-ciri yang tadi Cika sebutkan. Lalu kata Cika, jangan sampai pesimis, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita percaya itu yang akan terjadi. Kalau kamu dulu mungkin pernah melihat orang-orang terdekat kamu gagal dan dikecewakan oleh cinta, kamu harus tetap optimis bahwa kamu bisa mendapatkan kebahagiaan.
Oke, kemudian yang ketiga adalah Siti Hanifah ya, yang lahirnya tanggal 13 tahun 1997. Jadi kita lumayan nih sering dapat yang kelahirannya 97, mungkin udah di batas-batas yang aduh deg-degan kok belum merit sih, ini udah hampir 30 tahun. Tenang aja, masih banyak yang di atas 30 tahun tapi masih santai ya. Disantai-santain sih sebenarnya, bukan santai. Nah, Siti Hanifah kartunya menurut Cika yang keluar di sini adalah kekuatan alias kesabaran. Nah, kalau kata Cika, Siti, kalau misalnya mamah kamu masih ada, coba deh Siti mintain doanya. Tetapi kalau memang mamahnya sudah enggak ada, kamu bisa berdoa ke makamnya gitu. Jadi perlu bantuan support dari seorang ibu supaya bisa mendapatkan jodoh yang bagus. Karena kalau dilihat yang hadir itu, yang akan hadir, itu bukan yang baik, agak sedikit marah-marah, temperamen. Jadi kalau bisa Siti pada saat berkenalan atau menjalin hubungan dengan seseorang harus dicek, jangan dari penampilan luarnya aja, karena sekarang juga banyak kan dari luarnya kayaknya baik banget, penyayang banget, ternyata suka mukulin, suka ngomong kasar. Nah, jangan sampai kamu dikasih cobaan yang melebihi batas kemampuan kamu gitu sih. Jadi harus minta doa terhadap orang tua supaya dapetinnya yang baik gitu. Meskipun keuangannya oke, kata Cika, untuk percintaan harus sedikit berhati-hati ya Siti. Untuk jodohnya si Siti ini udah mulai kelihatan belum Cika? Ya itu katanya yang Cika lihat itu baik, lemah lembut, kayak yang oke banget, tapi ternyata kasar. Nah, jadi mungkin nanti Siti harus benar-benar memilah dan memilih ya. Kalau udah kelihatan bibit-bibit kasarnya dan temperamennya atau posesifnya terlalu berlebihan, lebih baik ditinggalkan. Doa, minta sama orang tua supaya ikut dibantu doanya, dan jangan lupa sholat tahajud setiap malam, insya Allah bakalan ketemu yang terbaik. Oke, kemudian yang keempat adalah Farida Poppy ya, yang lahirnya tanggal 12 2005, minta dilihat dengan pasangannya Reval yang lahirnya 5 Desember 2002 ya. Oke, Farida dan Reval. Nah, perbedaan usianya 3 tahun. Memang sih kalau 3 tahun itu banyak kendala. Misalnya kitanya baik-baik aja, orang tuanya atau keluarganya nggak oke, kayak gitu. Ada yang muang-meong. Oke, kartunya dari Cika adalah The Fool atau masa bodoh. Waduh, hati-hati nih Farida dan Reval. Kalian harus segera memperbaiki komunikasi antara kalian berdua supaya hubungannya tidak kandas di tengah jalan. Karena sayang banget di sini akan muncul sebuah permasalahan di akhir tahun ini yang agak sulit kalian selesaikan. Tetapi memang kalian memiliki rasa cinta, rasa sayang yang begitu besar. Tapi masalah ini juga nggak gampang untuk dilalui dan diatasi. Jadi ada kemungkinan kandas, tetapi kata Cika jangan sedih ya Farida, karena ini hanyalah merupakan prediksi. Bisa benar dan bisa enggak. Tapi kalau ada permasalahan, lebih baik jangan secara emosi diselesaikannya, harus bicara baik-baik. Lalu juga kalau lagi pada ulang tahun tuh pasangannya kasih kado, bikin surprise ya. Dan salah satunya jangan memberatkan yang lain kayak gitu. Itu sih ya, masih muda kan, jadi ya kalau kandas kan bisa cari yang baru gitu. Oke, yang kelima adalah Panca Endrawan yang lahirnya tanggal 1 tahun 1997. Nah, Mami Furi nggak tahu kenapa kok kartunya yang keluar The Moon atau kesedihan ya Panca ya. Karena di sini kelihatan bahwa kamu sebenarnya orangnya baik, tulus, tapi selalu bertemu dengan orang yang salah dan hanya ingin memanfaatkan kamu aja. Jadi kamu harus ekstra berhati-hati ya, dan juga meminta petunjuk kepada Tuhan. Tapi menurut Cika auranya dibenerin sedikit. Nah, auranya di booster. Misalnya kayak Mami nih, Mami kan seneng banget tuh kalau di Jakarta ada Sumur 7.
ada sumur Bandung di Depok, atau kalau di kota-kota lain juga banyak sendang kasihan. Jadi kalau kalian mau review tempat pemandian untuk membooster aura supaya lebih maksimal, kalian bisa juga tonton di TikTok Furi Harun Official. Di situ Mami Furi sering banget nge-review tempat-tempat mandi yang berfungsi untuk memperbaiki aura kalian. Jadi selain kita berdoa, tentunya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga memperbaiki aura. Buat apa sih memperbaiki aura? Karena dengan aura kita lebih bersinar, maka rezeki, jodoh itu akan mendekat. Tapi kalau auranya kusem, rezeki menjauh, jodoh menjauh, yang mendekat malah sesuatu hal yang negatif. Jadi auranya di booster ya Panca, dan harus benar-benar bertemu dan memilih apakah orang ini tulus atau apakah hanya ingin memanfaatkan kamu aja. Oke, dan yang ini agak seru nih karena Mami Furi kayaknya kenal sama orangnya ya, Cika ya. Beneran kartunya itu, Cika? Katanya oke, jadi namanya Adrian ya. Tanggal lahirnya 5.94, ingin menanyakan kelanjutan dengan Halida ya, tanggal lahirnya 5.96, dan kartu tarot yang keluar adalah maut. Kagak ada bagus-bagusnya, jadi kayaknya hubungan yang sudah mati gitu. Kalian lebih cocok untuk menjadi best friend. Tetapi kata Cika, tidak menutup kemungkinan apabila segala penghalangnya disingkirkan dulu. Dan Cika pengen bilang bahwa Rian tahu kok penghalangnya apa, jadi tolong disingkirkan dulu penghalangnya dan diselesaikan dengan baik ya, secara kekeluargaan tanpa menyakiti pihak-pihak tertentu. Jadi sebenarnya belum maut-maut banget kali ya, harus diselesaikan dulu. Jadi dengan siapapun akan maut terus sampai Riannya tua. Waduh, kasihan dong nanti, masa dia menjadi jomblo forever. Enggak jomblo kata Cika, dia itu hidupnya penuh dengan warna, tapi paling nggak akan lebih dari 2 bulan. 1 bulan jalan happy, putus. 2 bulan jalan happy, putus gitu. Jadi selalu seperti itu. Jadi semakin ditunda-tunda maka semakin banyak maut-maut di dalam hubungannya. Sayang banget ya. Oke, tapi kita juga tidak mau menyinggung pihak-pihak, jadi silahkan diselesaikan sendiri oleh Rian ya. Oke. Kemudian nih, ini juga orangnya Mami Furi kenal. Jadi kadang orang-orang terdekat tuh, ayo dong Mami, kita juga pengen dibacain. Sukenti ya. Dia lahirnya November 1983. Kartunya yang keluar untuk Sukenti adalah Sang Jauh Hari. Jadi kata Cika, ih Mbak suka playing victim deh, katanya itunya nyebelin, padahal Mbak suka teleponan sama cowok lain. Waduh, ya ini gimana sih Cika? Jadi yang benernya gimana? Ya memang sama yang sekarang jalan kayaknya sih menurut Cika lebih baik udahan kali ya, karena nggak ada tanggung jawab baik secara finansial ataupun secara moral. Kalau cuma nanya WhatsApp, kamu kapan pulang? Itu mah semua orang juga bisa. Coba deh kalau WhatsAppnya, kamu butuh apa? Aku transfer ya. Itu namanya tanggung jawab gitu, Cika. Oh iya, nanti Mami coba deh WhatsApp sama seseorang. Kamu nggak mau transfer gitu ya? Buat apa? Buat beli donat. Buat beli donat. Oke, jadi menurut Cika, Mbak baru akan menemukan jodohnya 4 tahun yang akan datang, dan itu umurnya lebih tua dari Mbak, lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Meskipun tidak kaya banget, tetapi dia sangat bertanggung jawab. Daripada sekarang dapetin kaya tapi pelit ya, mendingan biasa tapi bertanggung jawab. Oke, itu 4 tahun tungguin nih, berarti 2028. Ya, semoga panjang umur. Kemudian juga yang ke-8 adalah adminnya Mami. Admin nih ya, Andreana.
yang lahir tanggal 25 titik-titik tahun 2000. Galau padahal mah masih muda ya. Di sini kartunya adalah menara atau the tower. Yang sedang berjalan, kata Cika, tidak bisa diharapkan. Kalaupun dipaksa-paksa, nantinya tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi katanya jangan terlalu memaksakan untuk segera merit, karena banyak yang merit buru-buru, endingnya malah lebih menyakitkan dan bubar di tengah jalan. Jadi menikah itu butuh proses, bukan sebuah pencapaian tapi juga proses. Karena kalau menurut Cika, ciri-ciri jodohnya dari Kak Andreana itu adalah yang pertama, badannya agak gemoy. Waduh, jangan-jangan yang di depan gua. Yang kedua, kulitnya putih, orang Sunda. Gemoy, kulitnya putih, orang Sunda. Rambutnya bagaimana? Rambutnya lurus, hitam, orangnya baik dan suka sholat. Nah ya, kalau suka sholat ini agak meragukan nih, kayaknya bukan yang di depannya. Suka sholat, suka berdoa, dan itu mungkin baru akan terjalin hubungannya di tahun 2025 tuh. Jangan buru-buru, udah jangan sedih-sedih, kamu belum ketemu sama si 2025 ini ya. Berdoa sama Allah supaya dibukakan pintu jodoh yang terbaik. Oke, kemudian yang terakhir nih, ini juga adminnya Mami, masih muda, kelahiran 2004 ya, seumur sama anaknya Mami, dulunya satu sekolahan, namanya Siva, tanggal lahirnya 16 titik-titik 2004. Kartunya yang keluar adalah kesederhanaan. Nah, jadi Siva ini, kata Cika, meskipun di luar itu selalu berusaha untuk ceria, untuk senyum, untuk bahagia, tapi sebenarnya dia menanggung tanggung jawab yang nggak sedikit. Jadi dia harus selalu sederhana hidupnya. Jadi kalau ada keinginan, udah deh mendingan buat keluarga dulu, udah deh mendingan buat adik-adik dulu, itu yang dia utamain. Jadi dia fokus banget untuk bekerja. Kalaupun ada pasangan yang benar-benar akan mencukupi kebutuhan lahir batin, baru akan datang di 2 tahun yang akan datang. Tetapi di dalam waktu dekat ini bakalan deket katanya Cika sama kurir. Wah, kurir apaan tuh yang kerjasama dengan kita? Iya, bisa aja sih kurir abang Gojek atau apa, katanya yang paket-paket. Jadi nanti dia sering kirim paket. Wah, nanti kita harus awasin lewat CCTV ya. Jangan-jangan alasannya mau ngirim paket padahal mau janjian. Tapi ya nggak apa-apa lah, 2 tahun, dia juga baru umur 20, masih oke. Ya itu tadi bocoran-bocoran untuk teman-temannya Mami Furi ya, buat kalian semua yang ingin membeli ya koleksi-koleksi boneka yang ada di belakang, ataupun mungkin patung kodok untuk keberuntungan. Dia bisa ditaruh di mana itu namanya, di toko atau di depan rumah for luck. Ini hanyalah sebagai simbol, karena rejeki, jodoh, maut, semuanya yang menentukan hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sekali lagi Mami Furi minta maaf apabila Cika dan Mami ada salah-salah kata. Ini hanyalah merupakan prediksi, boleh dipercaya, boleh enggak ya, karena kebenaran mah hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi yang penasaran, pengen dibacain, bisa share di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.